Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Ibrahim. Saya dari Universitas Nusa Putra Sukabumi. Di video kali ini, saya akan memaparkan presentasi tentang ide bisnis, yaitu Eggshell Case, yaitu bertujuan untuk memenuhi salah satu mata kuliah pemasaran berkelanjutan. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pembahasan tentang latar belakang. Masyarakat menghasilkan banyak limbah telur, terutama cangkang yang sulit terdegradasi. Meski dianggap limbah, cangkang telur dapat diolah menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi. Produksi telur nasional meningkat menciptakan peluang usaha daur ulang limbah. Para pelaku usaha yang kreatif dapat mengubah cangkang telur menjadi kerajinan tangan, aksesoris, atau furnitur yang menciptakan nilai yang ekonomis. Dengan banyaknya produksi telur dan penggunaan handphone pada perkembangan saat ini, menggabungkan cangkang telur dengan aksesoris handphone menjadi suatu usaha yang menjanjikan. Rencana untuk membuat casing handphone dengan hiasan dari cangkang telur merupakan inovasi yang dapat mengurangi limbah dan juga memberikan keuntungan. Selanjutnya, yang kedua ada ide bisnis. Eggshell Case merupakan inovasi terbaru dalam produk casing yang menawarkan variasi desain unik yang menggunakan bahan dasar cangkang telur. Dengan komitmen untuk memberikan produk berkualitas prima, kami tidak hanya mengejar keunggulan dalam estetika, tetapi juga menekankan nilai-nilai yang mengedepankan keberlanjutan dan juga kepuasan pelanggan. Eggshell Case mewakili inovasi dalam dunia casing dengan fokus pada produk yang berkualitas tinggi yang ramah lingkungan. Menggunakan cangkang telur sebagai bahan utama, kami memperkenalkan casing yang inovatif dengan desain unik dan juga keberlanjutan sebagai nilai inti. Dapat dilihat pada gambar di sampingnya, yaitu salah satu referensi yang saya temukan mengenai produk dari Eggshell Case ini yang bersumber dari Google. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyusun rencana bisnis. Terdapat visi dan misi dari Eggshell Case, yaitu visinya menjadi pemimpin di industri casing yang inovatif dengan menyediakan produk ramah lingkungan yang menggabungkan keindahan desain dan juga keberlanjutan. Misinya yaitu menghadirkan casing berkualitas tinggi dari cangkang telur dengan desain yang unik, ramah lingkungan dan juga berkomitmen pada keberlanjutan. Menciptakan pengalaman pelanggan yang memuaskan melalui inovasi terus-menerus dalam tren desain casing, dan juga dukungan dari tenaga kerja yang handal dan profesional untuk memastikan kualitas produk yang terjaga. Selanjutnya terdapat value dari Eggshell Case, yaitu perusahaan berkomitmen tidak hanya menyajikan produk berkualitas tinggi, melainkan juga menciptakan nilai tambah bagi konsumen melalui pendekatan ramah dan integritas dalam layanan. Fokus utama kami yaitu memastikan kepuasan pelanggan dalam setiap aspek bisnis. Selanjutnya yang keempat yaitu analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan produk, yaitu menjual produk daur ulang sehingga tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya harga terjangkau, bahan-bahan yang berkualitas, pelayanan terbaik dan memuaskan. Yang kedua yaitu terdapat kelemahan. Yang pertama produk mudah ditiru dan pesaing yang cukup tinggi. Yang ketiga yaitu peluang, seperti kesadaran lingkungan yang meningkat dapat mendukung produk yang ramah lingkungan. Permintaan yang terus meningkat juga untuk aksesoris handphone menciptakan peluang yang besar. Selanjutnya kerjasama dengan peternak memastikan pasokan cangkang telur yang berkelanjutan. Yang terakhir yaitu ancaman, yaitu adanya pesaing yang menjual produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya tidak semua konsumen mungkin menerima konsep casing dari cangkang telur. Selanjutnya yang kelima, produk yang dibuat. Nah, jenis produk yang akan kami jual yaitu aksesoris handphone berupa soft case yang bahan dasarnya berupa spons tipis. Namun, dengan kreativitas kami, menghias kulit luar soft case ini dengan cangkang telur dengan desain-desain yang unik. Sehingga konsumen dapat memesan dengan desain yang sesuai keinginan sendiri. Terdapat juga ukuran produk yang kami jual itu ukurannya standar dengan handphone sesuai tipe. Jika konsumen menginginkan ukuran yang berbeda, maka kami dapat menerima pesanan sesuai tipe tersebut. Selanjutnya terdapat kegunaan dari produk yang kami jual, yaitu
Manfaatnya untuk melindungi handphone dan gadget sehingga lebih aman dari benturan atau goresan. Selain itu juga, produk ini dapat membuat handphone atau gadget kita lebih menarik dengan berbagai desain yang unik. Produk ini juga memberikan ciri khas pada pemilik handphone tersendiri. Selanjutnya, yang keenam yaitu mengenai strategi mencari modal. Excel Cash sendiri mengadopsi strategi mencari modal yang holistik untuk mendukung pertumbuhan keberlanjutan. Kami menjalin kemitraan dengan perusahaan yang sejalan dengan nilai keberlanjutan kami, menjelajahi program pendanaan pemerintah dan subsidi untuk mendukung inovasi, serta mengoptimalkan dukungan dari pemerintah daerah dan juga lembaga keberlanjutan setempat. Selain itu, kami juga mempertimbangkan pendekatan kombinasi dengan menggabungkan modal dari investor pribadi dan juga crowdfunding dengan fokus pada memastikan bahwa strategi ini mendukung tujuan jangka panjang dan keberlanjutan bisnis Excel Cash. Selanjutnya, strategi pemasaran dari Excel Cash sendiri yang pertama yaitu menekankan pada keberlanjutan sebagai nilai utama dalam komunikasi pemasaran. Yang kedua, mempromosikan penggunaan bahan daur ulang dalam casing dan dampak positifnya pada lingkungan. Yang ketiga, menghadiri pameran atau acara yang berfokus pada produk berkelanjutan untuk meningkatkan visibilitas perusahaan. Yang keempat, menyajikan konten di media sosial yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memberikan informasi edukatif tentang keberlanjutan dan desain casing. Selanjutnya, yang ketujuh mengenai target pasar yang dituju, yaitu under-differentiated marketing atau semua kalangan masyarakat. Seperti wilayah pemasaran mencakup masyarakat umum, lingkungan, tempat usaha, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan kampus. Nah, Excel Cash sendiri memiliki dua segmen pasar, seperti yaitu remaja dan dewasa. Untuk remaja, pemasaran dilakukan melalui toko aksesoris, media online, dan mall terdekat. Sedangkan untuk produk dewasa, strategi pemasaran mencakup pameran, media online, serta katalog atau brosur. Selanjutnya adalah strategi penetapan harga, di mana yang pertama adalah biaya operasional. Biaya operasional mencakup biaya operasional tetap dan variabel. Biaya operasional tetap yaitu biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan. Pada Excel Case, biaya operasional tetap sebesar 6.875.000. Sedangkan pada biaya operasional variabel yaitu biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan sebesar 1.070.000. Selanjutnya, harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi merupakan semua pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memproduksi suatu produk. Dapat dilihat dengan rumus biaya operasional variabel per hari dibagi dengan produksi per hari. Dalam Excel Case, biaya operasional variabel per hari yaitu sebesar Rp1.070.000. Produksi per harinya yaitu 30 buah. Maka Rp1.070.000 dibagi dengan 30 buah menjadi 35.666,67 atau dibulatkan menjadi 35.700 per buah. Nah, HPP atau harga pokok produksi merupakan biaya total yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk sebelum ditambah dengan margin keuntungan. Dapat dilihat, harga jual dilihat dengan rumus harga pokok produksi ditambah dengan margin. Nah, margin sendiri dapat dilihat dengan rumus harga jual dikurangi dengan harga pokok produksi. Maka marginnya yaitu dari 43.500 dikurangi dengan 35.700 menjadi 7.800. Nah, maka berdasarkan perhitungan dari harga jual tersebut, pemilik perusahaan ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan produknya sebesar Rp7.800. Nah, selanjutnya terdapat BEP atau break even point. Dapat dilihat dengan rumus biaya operasional tetap dibagi dengan harga jual dikurangi dengan harga pokok produksi, yaitu 6.875.000 dikurangi dengan 7.800. Maka hasilnya adalah 881 buah. Nah, keuntungan bersih per bulan
dapat dilihat dengan jumlah unit yang terjual dikali dengan margin per unit dikurangi total biaya tetap. Dalam hal ini, jumlah unit terjual per bulan adalah 881 atau dibulatkan menjadi 900 per buah. 900 buah dan margin per unit adalah 7.800. Maka keuntungan bersih per bulan yaitu 900 dikali 7.800 dikurangi dengan 6.875.000. Maka didapat keuntungan bersih per bulannya yaitu sebesar Rp145.000. Jadi dengan memproduksi 900 per bulan, 900 buah per bulan, dan dengan margin sebesar Rp7.800, perusahaan dapat memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp145.000 per bulan setelah mencapai titik impas. Yang selanjutnya adalah membuat timeline bisnis yang jelas. Dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama adalah perencanaan produksi di bulan 1 dan 2 atau Januari-Februari dengan mengidentifikasi tujuan dan strategi bisnis, mengumpulkan dan analisis data pasar, menentukan struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya, dan menentukan biaya operasional dan juga proyeksi keuangan. Nah, yang kedua yaitu pengembangan produk di bulan 3, 4, 5, dan 6, yaitu dengan meriset dan mengembangkan produk, melakukan pengujian atau prototyping, mengevaluasi biaya produksi dan perolehan bahan baku, dan juga mempersiapkan strategi produksi dan rantai pasok. Yang ketiga, pemasaran, yaitu di bulan 7, 8, 9, 10 atau di bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober, yaitu dengan melakukan perencanaan kampanye pemasaran, pengembangan materi pemasaran dan promosi, meluncurkan produk ke pasar, dan mengevaluasi serta merespon terhadap pasar. Nah, yang keempat yaitu pertumbuhan dan optimalisasi di bulan 11 dan 12, yaitu dengan menganalisis hasil penjualan dan umpan balik pelanggan, mengidentifikasi peluang pertumbuhan, melakukan pengembangan inisiatif pertumbuhan tambahan, dan mengevaluasi serta penyesuaian strategi bisnis. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu mereview rutin dan memperbarui. Itu dilakukan setiap bulan pada bulan pertama sampai bulan 12 atau bulan Januari sampai dengan Desember. Dilakukan dengan melakukan pertemuan rutin untuk review kemajuan proyek, ya, dengan mengevaluasi kinerja dan pencapaian milestone dan diskusi tentang perubahan atau penyesuaian yang diperlukan. Selanjutnya yang keenam, review kinerja tengah tahun yaitu di bulan 6 dan 12, yaitu dengan melakukan evaluasi pencapaian terhadap tujuan, peninjauan kinerja keuangan dan operasional, mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan, dan merevisi rencana jika diperlukan. Yang terakhir, review dan evaluasi akhir tahun, yaitu hanya di bulan 12. Dengan melakukan tinjauan ulang hasil tahun sebelumnya, menganalisis kinerja bisnis secara menyeluruh, mengevaluasi keberlanjutan strategi dan rencana, serta menetapkan tujuan dan juga strategi untuk tahun berikutnya. Nah, timeline bisnis ini memberikan gambaran umum tentang langkah-langkah kunci dalam setiap fase serta waktu yang diperlukan untuk mencapai setiap milestone. Selanjutnya, bisnis model kanvas. Yang pertama ada key partners atau kemitraan, mencakup bahan baku, tim kreatif, dan situs web dan platform e-commerce, yaitu bahan baku merupakan pasokan cangkang telur yang berkualitas tinggi. Sedangkan tim kreatif yaitu tim yang didesain untuk mengembangkan casing yang unik. Dan situs web dan platform e-commerce yaitu infrastruktur online untuk penjualan. Selanjutnya, key activities atau kunci kegiatan mencakup riset dan pengembangan, yaitu inovasi desain casing dari cangkang telur, penelitian terus-menerus tentang bahan ramah lingkungan, dan yang kedua,
mencakup produksi dan manufaktur, yaitu proses produksi casing dan kualitas kontrol. Yang ketiga yaitu key resource atau kunci sumber daya, mencakup pemasok telur, yaitu kemitraan dengan peternak atau penyedia telur. Yang kedua, platform e-commerce atau yaitu kemitraan dengan situs-situs penjualan online. Yang keempat yaitu value proposition atau proposisi nilai, mencakup casing berkualitas dari cangkang telur, yaitu produk yang ramah lingkungan dan inovatif, desain unik dan menarik. Selanjutnya mencakup keberlanjutan dan daur ulang, yaitu mengurangi jejak lingkungan melalui bahan daur ulang. Yang selanjutnya, kelima adalah customer relationship atau hubungan dengan pelanggan, mencakup layanan pelanggan yang responsif, yaitu dukungan pelanggan online melalui chat atau email dan tanggapan cepat terhadap pertanyaan atau keluhan. Yang selanjutnya, yang keenam yaitu channels atau saluran distribusi, mencakup online store, yaitu penjualan melalui situs web resmi dan kemitraan dengan platform e-commerce, serta mencakup retail lokal seperti kerjasama dengan toko-toko lokal untuk distribusi fisik. Yang selanjutnya, yang ketujuh yaitu customer segment atau segmentasi pelanggan. Nah, mencakup pelanggan utama, yaitu pengguna produk casing yang ramah lingkungan, konsumen yang peduli pada keberlanjutan dan mencari produk yang inovatif. Yang kedelapan yaitu cost structure atau struktur biaya, mencakup biaya produksi, yaitu bahan baku dan tenaga kerja produksi. Yang kedua, biaya R&D untuk inovasi desain dan pengembangan produk, dan yang terakhir biaya pemasaran, yaitu promosi online dan offline. Yang terakhir, kesembilan yaitu revenue stream atau pendapatan. Nah, pendapatan dari penjualan casing cangkang telur seperti modal harga, yaitu harga jualnya sebesar Rp43.500 per pieces. Nah, selanjutnya harga pokok produksinya per unit itu Rp35.700. Nah, marginnya per unit yaitu sebesar Rp7.800. Sedangkan titik impas atau break even point-nya yaitu sebesar 881 buah atau dibulatkan menjadi 900. Dari keseluruhan mendapatkan keuntungan bersih per bulannya yaitu dengan penjualan 900 buah tadi yaitu sebesar Rp145.000. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi ide bisnis tentang Excel Case yang telah saya rencanakan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.